Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu Kepala Sekolah Penggerak. Masih bersama saya Khairul Ihsan Febrianto atau Ihsan, Kepala SD Islam Bintang Nusantara, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama kembali pada diklat Kepala Sekolah, program Sekolah Penggerak di hari kelima atau tanggal 31. Untuk tanggal 31 pada saat ini masih tanggal 30. Nah, langsung saja Bapak Ibu kita masuk ke halaman. Kita klik tautan modul seperti biasanya. Dan di sini meskipun ini tanggal 30 seperti biasa, di tanggal 31 itu sudah dapat kita tinjau poin-poinnya apa saja dan tugas-tugasnya apa saja. Ini masih 0%, progres 0% karena belum dikerjakan atau baru dibuka ini ya. Dan saya pun juga baru klik ini untuk melihat apa saja poin-poinnya. Oke, nah di materi ataupun diklat yang kelima ini, hari kelima ini, tanggal 31 besok, ada beberapa poin. Yang pertama, capaian pembelajaran. Ini elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi, umpan balik materi, penilaian instruktur pelatihan. Sedangkan di poin yang kedua itu ada perangkat ajar, ada pengantar, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, alur dan tujuan pembelajaran. Ini biasanya suruh ngaput di sini nih untuk tugasnya. Dan refleksi terbimbing. Dan yang terakhir ada asesmen. Ini ada poin-poinnya pengantar, mulai dari diri, eksplorasi, demonstrasi kontekstual juga. Oke. Di sini ada lebih banyak poinnya jika kita bandingkan dengan hari keempat. Oke, kita langsung mulai Bapak Ibu di poin yang pertama, capaian pembelajaran ini kita tinjau bersama-sama. Di sini tertera tujuannya sesi ini apa. Ini dapat dilihat ya Bapak Ibu di sini poin-poinnya. Dan kita diarahkan juga masuk ke Google Meet. Setelah masuk ke Google Meet pasti nanti kita akan diarahkan untuk masuk ke kelompoknya masing-masing. Jadi di sini ada 3 link nih Bapak Ibu. Kelompok A, kelompok B, dan ini ada enter the room ini adalah link untuk masuk ke Google Meet atau room utama dengan tutornya. Jadi seperti itu. Kita kembali lagi. Nah, poin yang kedua itu umpan balik materi. Nah, di umpan balik materi ini kita menjawab pertanyaan seperti biasa, answer the question ini kita klik, dan di sini kita akan dihadapkan dengan soal-soal evaluasi yang kaitannya dengan apa yang telah disampaikan di poin yang pertama tadi, Bapak Ibu. Nah, ini apa yang disampaikan di poin elaborasi atau di materi-materi di hari ini. Dan selanjutnya ada penilaian instruktur pelatihan. Di sini kita akan dihadapkan dengan 4 jawaban. Yang pertama, TS sangat tidak setuju, TS tidak setuju, S setuju, dan SS sangat setuju. Jika kita klik, kita akan diarahkan dengan beberapa soal yang intinya evaluasi terkait dengan instruktur. Oke, kita kembali lagi. Dan poin selanjutnya yaitu perangkat ajar. Pengantarnya seperti apa nih? Oh, pengantarnya kita dihadapkan dengan modul Bapak Ibu. Ini kita bisa lihat modulnya, bisa kita baca bersama. Internetnya agak lelet ini untuk malam ini. Jadi seperti ini. Oke, besok kita cek lagi. Dan selanjutnya mulai dari diri.
Nah, di sini dijelaskan modanya mandiri, Bapak Ibu. Ini bukan kelompok ya, ini mandiri. Di sini dijelaskan ada dua step. Step 1 dan step yang kedua, atau halaman 1 atau halaman kedua. Yang pertama, ini bisa kita lihat di sini instruksinya apa sih? Yang pertama, apa yang sudah Bapak Ibu pahami tentang capaian pembelajaran atau CP? Ya, CP ini. Yang kedua, apa yang sudah Bapak Ibu pahami dalam membuat tujuan pembelajaran dari CP atau capaian pembelajaran? Yang ketiga, apa yang sudah Bapak Ibu ketahui tentang alur tujuan pembelajaran serta cara membuatnya? Nah, ini bisa kita jawab di note atau catatannya ya Bapak Ibu. Ini Pak Evis Subagia ini luar biasa sudah mengisi. Oke, dan untuk question, jika ada pertanyaan ini bisa tulis di sini. Jadi seperti itu. Ini untuk yang step 1 atau halaman 1 atau langkah 1. Yang kedua ini bisa kita klik juga. Dan yang kedua ini ada yang pertama, apa harapan Bapak Ibu dalam memahami unit modul ini terkait dengan peran Bapak Ibu? Nah, lalu yang kedua, apa saja kegiatan, materi, dan manfaat yang Bapak Ibu harapkan dari unit modul ini? Lalu yang ketiga, apa hal yang dapat dilakukan untuk mencapai harapan tersebut? Ini juga bisa kita jawab di note atau catatan. Pak Evis juga sudah mengerjakan ini luar biasa. Dan seperti yang tadi, di sini kita juga bisa menulis pertanyaan, Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Nanti secara otomatis akan checklist hijau. Kalau tidak checklist hijau, nanti untuk checklist yang sebelah sini ini bisa klik secara manual ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya eksplorasi konsep. Nah, di eksplorasi konsep ini ada 7 tahapan atau 7 halaman yang mana di masing-masing halaman ini ada petunjuknya masing-masing Bapak Ibu. Jadi jangan langsung di skip satu gitu, jangan. Karena itu tidak membuat menjadi checklist hijau. Karena tujuannya itu sebenarnya Bapak Ibu bukan untuk nyari checklistnya. Tujuan utamanya adalah memberikan kita manfaat, yaitu penjelasan terkait dengan kurikulum sekolah penggerak Bapak Ibu. Nah, jadi untuk yang pertama ini, step yang pertama ini ada konsep alur tujuan pembelajaran. Di sini kita dihadapkan modul dengan modul 16 halaman Bapak Ibu. Modul perangkat ajar dan seterusnya ya, dan seterusnya Bapak Ibu. Oke. Ini perintahnya apa ya? Oke. Nah, pada sesi pembelajaran ini Bapak Ibu akan banyak melakukan eksplorasi mandiri dengan menelaah konsep dasar, prinsip serta prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Oke, jadi ini modulnya. Kita lanjut yang kedua. Nah, di poin yang kedua ini atau di halaman yang kedua ini, isilah kotak yang kosong. Nah, di sini sudah ada perintahnya isi kotak yang kosong, Bapak Ibu. Di sini ada 3 kotak nih. Secara umum ada 2 langkah besar dalam menyusun perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran. Ini kotaknya. Gambar A. Isilah kata-kata yang hilang dari gambar di atas. Isikan jawaban pada not di bawah ini. Nah, jadi seperti ini. Ini kita bisa menjawabnya di not atau catatan ini. Oke. Jadi seperti itu, ini Pak Evi sudah menyelesaikan juga. Dan jika ada pertanyaan bisa ditulis di questionnya. Oke, jadi untuk selanjutnya di poin yang ketiga itu ada isi juga kotak yang kosong, masih hampir sama. Tapi di sini dijelaskan di gambar B, silakan Bapak Ibu cermati gambar di atas lalu isi kotak yang kosong dengan jawaban yang tepat. Ini terkait profil pelajar Pancasila. Ini luar biasa. Ini Pak Evi sepertinya sudah, oh belum. Profil pelajar Pancasila ada 6 nih. Ada 6. Oke, seperti yang kita tahu dan saya tidak akan mengatakan juga karena besok akan dikerjakan secara mandiri ya ini Bapak Ibu ya.
Iya, mandiri sepertinya. Dan di sini kita juga bisa menulis question. Jangan lupa untuk menjawabnya di note atau catatan di sini. Kita lanjut yang keempat. Di halaman yang keempat, kita dihadapkan dengan modul alur tujuan pembelajaran. Nah, di sini dijelaskan, jika Bapak Ibu sudah menebak, bukalah file di bawah ini untuk memahami tujuan pembelajaran dan menentukan apakah tebakan Bapak Ibu betul atau tidak. Di sini ada modul yang terdapat 8 halaman ya Bapak Ibu. 8 halaman. 8 halaman. Oke, kita kembali lagi di sini untuk menjawab dan di sini untuk membuat pertanyaan ya Bapak Ibu. Kita lanjut lagi ke halaman yang kelima. Aplikasi pemahaman. Nah, di sini dipaparkan juga. Setelah mencapai materi di dalam bacaan tersebut, mari kita latihan mengaplikasikan pemahaman kita dengan tugas di bawah ini. Tugas yang pertama, buatlah satu tujuan pembelajaran dari salah satu capaian pembelajaran dengan memasukkan 3 aspek yang ada di materi. Nah, lalu yang kedua, apakah ada kesulitan dalam membuat tujuan pembelajaran ini? Jika ada, silahkan dijelaskan. Isi jawaban pada notes di bawah ini. Setelah menjawab pertanyaan di bawah ini, Bapak Ibu dapat memberikan komentar terhadap tujuan pembelajaran yang dibuat oleh peserta lain dan memberikan komentar terhadap kesulitan yang dialami. Nah, jadi di sini kita bukan hanya menjawab pertanyaan, tapi kita juga bisa diskusi atau saling bertanya ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut lagi untuk halaman yang ke-6. Nah, C, prinsip dan prosedur penyusunan tujuan pembelajaran. Di sini dijelaskan, Bapak Ibu telah mencoba membuat tujuan pembelajaran. Saat ini Bapak Ibu akan belajar menyusun alur tujuan pembelajaran dari sejumlah tujuan pembelajaran. Di sini ada modulnya Bapak Ibu. 14 halaman modulnya. Dan setelah itu ada juga note dan question. Kita ke halaman yang terakhir yaitu pemahaman. Ada instruksinya. Setelah membaca materi di dalam bacaan tersebut, buktikan pemahaman Bapak Ibu dengan menjawab kedua pertanyaan di bawah ini. Nah, pertanyaan yang pertama, sebutkan 7 prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Yang kedua, jelaskan 7 langkah yang menyusun alur tujuan pembelajaran menggunakan bahasa Bapak Ibu sendiri. Iya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Di sini kita jawabnya di note. Nah, jadi kalau sudah ada jawabannya jangan di copy paste ya Bapak Ibu ya. Di copy paste jawabannya sama gitu. Jangan Bapak Ibu. Oke, lalu ada note untuk bukan note, ada question untuk bertanya di sini. Oke, jadi itu poin eksplorasi konsep. Kita melangkah ke tahapan selanjutnya. Kalau tadi eksplorasi konsep, di sini ada ruang kolaborasi. Nah, di ruang kolaborasi ini modanya mandiri juga. Tantangan kelompok Bapak Ibu ada 2. Yaitu di sini modanya mandiri kok kelompok ya. Nih, yang pertama, membuat beberapa tujuan pembelajaran dari satu fase capaian pembelajaran, lalu susunlah menjadi draft alur tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua, review alur tujuan pembelajaran yang dibuat oleh salah satu kelompok lain. Nih, di review ya Bapak Ibu, berdasarkan rubrik alur tujuan pembelajaran. Dalam menjalankan tantangan ini, berikut adalah prosedur pengerjaannya. Ini ada prosedur pengerjaannya, jadi di sini dipaparkan juga. Yang pertama, sepakati waktu untuk mengerjakan bersama dengan anggota kelompok Bapak Ibu. Pembagian kelompok sesuai dengan yang ditentukan di sesi sinkronus capaian pembelajaran. Lalu yang kedua, bersama dengan kelompok Bapak Ibu, kerjakan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran sesuai dengan prinsip dan prosedur penyusunan. Yang ketiga, unggah hasil tugas kelompok Bapak Ibu di dalam LMS. Nah, kalau mengunggahnya
Itu filenya PDF ya Bapak Ibu. Lalu yang selanjutnya, bersama dengan kelompok Bapak Ibu, review hasil yang dibuat oleh salah satu kelompok lain berdasarkan berdasarkan rubrik alur tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya yang terakhir ini kelompok yang direview adalah kelompok urutan selanjutnya. Oke, jadi seperti itu. Ini ada lampirannya, ada 1 halaman ini. Jadi ini ruang kolaborasi, dan sepertinya untuk nguploadnya itu di poin selanjutnya ya Bapak Ibu. Ini poin selanjutnya. Oh sorry, di sini. Ruang kolaborasi alur tujuan pembelajaran. Nah, di sini seperti biasa, di sini kita akan dihadapkan dengan sebuah ruang untuk atau halaman untuk ngupload file atau unggah file tugas kita dengan cara klik Add Submission. Nah, di sini kita bisa klik. Oke, jadi seperti itu, pilih file dan seterusnya seperti biasanya Bapak Ibu. Oke, untuk selanjutnya setelah kita upload, kita akan melangkah lagi menuju poin yang terakhir di perangkat ajar. Itu ada refleksi terbimbing alur tujuan pembelajaran. Nah, di sini sudah mengisi Pak Supri, luar biasa Pak Suprianto. Nah, di sini ada halaman yang mana ada instruksinya Bapak Ibu. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu pelajari dari pengalaman membuat tujuan pembelajaran dan menyusun alur tujuan pembelajaran? Apa tantangan yang Bapak Ibu rasakan dalam membuat tujuan pembelajaran dan menyusun alur tujuan pembelajaran? Lalu yang ketiga, apa yang bisa Bapak Ibu bantu atau lakukan agar guru-guru di sekolah Bapak Ibu dapat membuat tujuan pembelajaran dan menyusun alur tujuan pembelajaran? Oke, jadi itu ini membuat postingan atau blog post. Nah, title-nya apa? Ini bisa kita kopikan di sini, dan untuk menjawab nanti kita buat PDF juga bisa Bapak Ibu. Nah, kita buat PDF, kita unggah di sini. Jadi seperti itu. Kalau sudah, nanti klik Add Post. Oke, ini belum kita isi dulu karena memang belum dikerjakan. Untuk pada saat ini kita tinjau dulu. Dan selanjutnya Bapak Ibu, di poin yang terakhir ini yaitu asesmen. Di sini ada 5 poin di dalam asesmen. Yang pertama, pengantar. Nah, di pengantar ini ada modul yang mana ini dijelaskan banyak sekali poin. Oke, bisa di-download nggak ya? Oh, tidak bisa kalau yang ini. Oke. Lalu yang kedua, mulai dari diri. Pak Supri sudah ngisi luar biasa, membuat new blog post. Nah, di sini instruksinya atau soalnya, bagaimana Bapak Ibu selama ini melakukan asesmen diagnostik. Nah, yang kedua, dari pengalaman tersebut informasi apa yang Bapak Ibu dapatkan. Nah, ada lagi. Apa harapan Bapak Ibu dalam memahami unit modul ini terkait peran Bapak Ibu? Lalu yang kedua, apa saja kegiatan, materi, dan manfaat yang Bapak Ibu harapkan dari unit modul ini? Jadi ada 2 poin nih Bapak Ibu ya. Kita tulis di sini, jangan lupa nanti diupload PDF-nya. Oke, dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu. Oke, jadi ini bisa dilihat secara mandiri di akun Bapak Ibu masing-masing. Kita lanjut lagi untuk eksplorasi konsep. Ada 3 step atau tahapan atau halaman. Yang pertama mengenai prinsip asesmen. Ini modulnya ada berapa halaman nih? Ada 18 halaman. Dan untuk mendownload modul ini, Bapak Ibu, saya lupa untuk menjelaskan. Untuk mendownload modul ini jangan lupa nih. Nah, di sini kita klik
dia akan diarahkan ke drive, yang mana di modul ini dapat kita print langsung atau kita unduh atau download ini ya Bapak Ibu ya. Oke, kita kembali lagi. Itu untuk halaman yang pertama. Halaman yang kedua, di sini ada instruksi, sebuah instruksi atau soal juga. Yang pertama, pada kurikulum ini menentukan salah satu bentuk instrumen asesmen yang paling efektif adalah penting sehingga dapat digunakan berulang kali pada setiap tujuan pembelajaran. Benar atau salah? Alasannya apa gitu Bapak Ibu? Dan soal yang kedua, pola pikir apa yang perlu ditanamkan untuk membangun kapasitas peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Untuk yang ketiga, bagaimana asesmen dapat dirancang sehingga relevan dengan konteks kehidupan budaya peserta didik. Nah, di sini kita bisa menjawabnya di note atau catatan di sini jika ada pertanyaan di questionnya. Dan yang terakhir di sini ada asesmen diagnostik. Nah, setelah Bapak Ibu memahami konsep tentang prinsip asesmen, kita akan belajar tentang asesmen diagnostik. Sebelum membaca materi di bawah ini, coba tebak. Wih, kita diajak main tebak-tebakan Bapak Ibu. Kira-kira apa tujuan asesmen diagnostik? Ada berapa macam asesmen diagnostik? Oke, jadi seperti itu. Ini ada modulnya. Nah, oke, di sini dijelaskan modulnya. Ini untuk download modulnya. Ada kita arahkan ke sini ada tulisannya lepas gitu. Nah, di sini ada instruksinya juga. Apa tujuan asesmen diagnostik? Jadi, apa saja informasi tentang peserta didik yang bisa Bapak atau Ibu gali dengan asesmen diagnostik? Silahkan tuangkan jawaban Anda pada kolom notes dan bagian your note and question. Jadi di sini. Oke. Oke, itu yang terakhir tadi. Di poin eksplorasi konsep ada 3 halaman. Kita kembali lagi. Sekarang kita klik demonstrasi kontekstual. Oke. Tantangan Bapak Ibu adalah merancang persiapan dan tahapan pelaksanaan asesmen diagnostik pada suatu pembelajaran. Oke, ini bisa kita cek di sini untuk uploadnya. Di sini Bapak Ibu unggah filenya ya. Oke. Luar biasa hari ini tanggal 31. Lebih banyak poinnya daripada tanggal berapa ya? Hari ke-4 kemarin. Dan yang terakhir di sini ada demonstrasi kontekstual. Yang terakhir. Ini time limitnya 30 menit. Attempt allow. Jadi dua kali ya, 2 kali. Diperbolehkan 2 kali sepertinya. Nah, jadi ini yang terakhir Bapak Ibu, kita kembali lagi di sini. Oke, poinnya ada 2 di sini Bapak Ibu. Ada perangkat ajar dan asesmen. Oh, ada 3 sama capaian pembelajaran ini. Jadi seperti itu kurang lebihnya untuk review dari materi diklat yang akan kita laksanakan pada tanggal 31 Mei 2021. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, kita sambil belajar bersama ya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Dan mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian ini. Tujuan saya hanya satu, untuk mengajak Bapak Ibu semua belajar bersama atau meninjau bersama tentang materi diklat yang akan kita laksanakan. Oke, that's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.